warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala MI Ar-Raudah, saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf Yayasan Pendidikan Ar-Raudah, yang saya hormati mahasiswa YIN yang akan melakukan KKN di sekolah kita, serta anak-anakku peserta didik MI dan FTS yang sayangi. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta telah memberikan nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan upacara bendera hari Senin. Tak lupa selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berhadir di sini dapat mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Ibu ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu, dan izinkan pada hari ini, pada pagi ini Ibu memberikan dua patah kata untuk menyampaikan amanat, yaitu tentang tanggung jawab. Tentunya kalian sudah sering mendengar Bapak Ibu guru mengatakan kalian harus bertanggung jawab. Kalian harus belajar bertanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Ya, memang tanggung jawab itu penting dan tanggung jawab itu harus ada pada setiap diri kalian. Karena tanggung jawab salah satu kunci kesuksesan. Dengan bertanggung jawab, kalian akan disenangi orang lain. Dengan bertanggung jawab, kalian akan dipercaya. Kemudian, apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti bahwa siap menerima segala risiko atas perbuatan sendiri. Nah, pada hari ini, pada upacara hari ini, kita belajar bertanggung jawab. Contohnya apa? Petugas upacara. Petugas upacara bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya pada hari ini. Nah, bila petugas bertanggung jawab, artinya petugas upacara melaksanakan tugasnya dengan baik. Supaya dapat melakukan tugas dengan baik, artinya dengan latihan dan latihan. Kemudian peserta upacara. Nah, peserta upacara juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mengikuti upacara dengan hikmat, mengikuti upacara dengan baik, dengan tenang. Contohnya, ketika kalian istirahat, ada bapak istirahat, beristirahatlah dengan benar. Ketika siap berdiri, posisi siap, tidak ada yang bergerak-gerak, tidak ada yang menggerakkan badannya, tidak ada yang mengobrol. Itulah contoh dari tanggung jawab. Selanjutnya, apakah ciri-ciri dari orang yang bertanggung jawab? Yang pertama, orang yang bertanggung jawab itu mempunyai ciri melakukan segala hal dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, melakukan hal yang terbaik. 3. Taat dalam beraturan. 4. Dapat dipercaya. 5. Rela
berkorban. 6. Disiplin. Nah, itulah beberapa ciri dari orang yang bertanggung jawab. Jadi ibu harap kalian menjadi siswa-siswi yang bertanggung jawab. Pada kesempatan ini pula ibu menyampaikan apa itu contoh dari bentuk tanggung jawab. Contoh yang pertama yaitu tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Apakah tanggung jawab kalian sebagai pelajar? Yaitu kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, kalian mengerjakan tugas sekolah. Kemudian, kalian mentaati segala peraturan yang ada di sekolah. Nah, itulah bentuk tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Karena sejatinya kewajiban seorang pelajar adalah belajar dengan baik. Tapi apa kenyataannya? Sering ibu lihat ketika kalian mulai datang dari sekolah sampai pulang sekolah, bahkan di dalam kelas pun apa yang kalian lakukan yaitu mengobrol. Baru datang sekolah sudah ngobrol. Di kelas pun ketika ada guru menjelaskan, kalian mengobrol. Dan ketika kalian pulang sekolah pun tidak lepas dari mengobrol atau ngerumpi. Itulah kenyataannya. Jadi ibu harap itu kalian rubah. Rubahlah perilaku kalian dengan menjadi siswa yang bertanggung jawab. Karena ada kenyataannya tujuan kalian ke sekolah mulai berubah. Tujuan kalian ke sekolah bukan sebenarnya untuk belajar, tapi mulai berubah arah, yaitu kalian ke sekolah untuk tempat bertemu dengan teman, untuk tempat kalian mengobrol. Ubahlah niat dan tujuan kalian, karena kalian sudah memilih untuk sekolah. Bertanggung jawablah dengan pilihan kalian. Kalau kalian sudah berangkat sekolah, memilih sekolah, bertanggung jawablah pada diri kalian, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi pada realitanya itulah potret siswa sekarang, potret siswa zaman now. Selanjutnya, apalagi kalian harus bertanggung jawab kepada apa? Nah, ini bertanggung jawab dengan HP yang kalian pegang. Kalian telah difasilitasi HP oleh orang tua kalian. Itu seharusnya untuk belajar, bukan dari pagi sampai malam hanya main game, hanya main TikTok. Tanggung jawab kalian pegang HP adalah untuk belajar. Seharusnya sangat banyak ilmu yang bisa kalian ambil dari HP. Kalian tinggal ketik apa yang kalian cari, semua ada di situ. Nah, itu tinggal niat dan tanggung jawab kalian dalam memegang HP. Yang kedua, bentuk tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab sebagai anak. Terkait ini, karena kalian sebagai anak dan juga sebagai pelajar, maka tanggung jawab kalian
sebagai anak terhadap orang tua kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menimba ilmu sebanyak-banyaknya supaya kelak nanti kalian bisa lulus dengan hasil terbaik, bisa menjadi orang yang sukses melebihi orang tua kalian. Itulah harapan orang tua kalian menyekolahkan kalian. Apakah kalian pernah membayangkan? Apakah kalian pernah memikirkan bagaimana orang tua kalian banting tulang, kerja keras, susah payah, panas kepanasan, hujan kehujanan? Tujuannya apa? Tujuannya mencari biaya supaya kalian bisa sekolah, membiayai kalian untuk semua keperluan sekolah kalian. Akan tetapi, apa balasan yang telah kalian berikan kepada mereka? Seharusnya kalian membalas budi baik mereka dengan belajar yang sungguh-sungguh, karena orang tua tidak terpikir sedikit pun untuk menerima balasan atau imbalan apapun dari kalian. Mereka hanya ingin melihat kalian sukses di kemudian hari. Jadi janganlah ketika kalian berpamitan ke sekolah, tujuannya untuk sekolah, tapi sampai di sekolah hanya bermalas-malasan. Jangan kecewakan orang tua kalian. Jadi Ibu harap dengan amanat hari ini, pagi ini, rubahlah perilaku kalian, ubahlah niat kalian menjadi niat yang baik, agar kalian dapat menjadi peserta didik yang berilmu, cerdas, berakhlak mulia, bermanfaat bagi orang lain, dengan cara bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan mulai saat ini kalian benar-benar belajar dan melakukan apa itu tanggung jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.